Shalom semuanya, mari kita buka Alkitab kita untuk malam puji dan doa dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan ketika sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang di dalam perenungan tentang kuasa damai sejahtera. Shalom Allah. Kata damai sejahtera seringkali diucapkan di berbagai kesempatan. Bahkan sering diucapkan sampai akhirnya dia kehilangan maknanya. Ayat yang saya pilih hari ini juga, saudara, berhubungan dengan kebangkitan. Saya pernah diminta oleh satu keluarga karena anak lahir, lalu saya khotbah tentang Maria dan Yusuf. Setelah itu mereka bilang, "Pak, ini kan bulan Juni, kenapa khotbah bahan-bahan Natal? Hari ini jangan-jangan ada yang berpikir ini kok Natal kok. Sudah menjelang Desember kok khotbahnya tentang kebangkitan." Kekeliruan terbesar dari kekristenan ialah suka memisah-misah ayat Alkitab untuk kepentingan-kepentingan situasi kita. Ya, kalau khotbah Maria berarti hanya waktu Natal. Khotbah Thomas ketika kebangkitan. Ya, jadi seolah-olah kita sudah membagi-bagi ayat-ayat untuk waktu-waktu tertentu menurut kalender gereja. Nah, malam ini saya mau terobos cara berpikir yang salah itu. Dan kita tangkap beritanya. Perhatikan, karena tema kita damai sejahtera, ada ketakutan yang luar biasa dialami murid-murid. Ketakutannya oleh karena Yesus yang begitu dahsyat mereka lihat tiap hari, melakukan mujizat-mujizat yang begitu hebat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, meredakan angin badai, mengusir setan. Justru dia ditangkap, disalibkan, bahkan mati. Sehingga mereka juga bisa punya ketakutan, keraguan-raguan. Dia saja begitu. Bagaimana dengan kita ini? Dan karena itu mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut.
Nah, mari kita bikin daftar ketakutan-ketakutan macam apakah yang sedang kita hadapi. Apakah takut COVID kah? Takut kebutuhan ekonomi kah? Takut dapat diserang oleh berbagai virus yang tidak kita lihat? Bahkan mungkin takut menatap masa depan? Ketakutan-ketakutan itu sebenarnya sangat manusiawi karena murid-murid juga melihat dengan mata telanjang bagaimana guru mereka itu diperlakukan. Dan mereka mengunci diri. Mungkin hari-hari ini juga banyak orang takut. Tapi ternyata ada jalan keluar yang luar biasa. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Peace be unto you." Damai sejahtera bagi kamu. Wow. Dan ketika mereka mendengar kalimat itu dan melihat Yesus, mereka sangat bersukacita. Yesus tidak menyapa mereka dengan menceritakan atau membahas tentang kelakuan-kelakuan para prajurit. Dia tidak membahas peristiwa kegelapan 3 jam di atas salib itu. Dia tidak membahas tentang 2 orang yang tersalib di sebelah kiri kanan. Tapi dia datang bawa peace, damai sejahtera bagi kamu. Pastikan bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi sekarang, ada kunjungan Tuhan. Karena engkau percaya kepadanya. Dia mengunjungi engkau, dia mengunjungi keluargamu, dan dia berkata, "Peace be unto you." Damai sejahtera bagi kamu. Yesus juga pernah mengajar di bukit dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi konsistensi dia untuk membawa damai. Dia tidak punya ruang, tidak punya kesempatan, atau bahkan memang dia menolak kesempatan untuk membahas perlakuan-perlakuan orang yang buruk terhadap hidupnya. Dia tidak membahas tentang kelakuan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia tidak perlu menceritakan apa yang terjadi di depan Pilatus ketika murid-murid sudah kabur. Tapi yang dia bawa adalah damai sejahtera. Pastikan kehadiran Kristus. Dia membawa damai, dan kehadiran kita kepada orang lain juga membawa damai sejahtera. Tetapi saudara-saudara, ternyata bukan hanya itu. Kalau kita hanya terus terima damai sejahtera, terima damai sejahtera, terima damai sejahtera, maka lalu kemudian tidak bisa disalurkan, maka kita cenderung menjadi orang-orang yang obesitas rohani, yang terima dan terima dan terima. Tapi Yesus tidak mau murid-murid hanya terima. Tapi perhatikan pada ayat 20, "Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan." Mereka tidak bersukacita karena ada musuh-musuh yang mati. Mereka tidak bersukacita karena fasilitas-fasilitas yang tersedia. Mereka bersukacita karena melihat Tuhan. Pastikan bahwa kita bersukacita karena Tuhan, bukan karena apapun yang kita alami. Karena Tuhan. Mereka melihat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan perhatikan saudara-saudara ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dia ulangi lagi damai sejahtera itu. Dia ingin memastikan apa yang dia ucapkan. Dia ingin memastikan murid-murid tidak bersuka cita sekedar karena Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka menemukan damai sejahtera. Semua ketakutan mereka, semua kegelisahan, kegalauan, itu sirna. Karena sekali lagi, dia mengulanginya sebagai sebuah kuasa. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Baru dia lanjutkan. Ini yang kita seringkali gagal. Perhatikan ayat 21 selanjutnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow, ternyata tidak cukup hanya menerima damai sejahtera. Tidak cukup hanya bersuka cita. Tapi mesti ada pengutusan. Damai sejahtera mesti dilanjutkan, mesti dibagikan, mesti diteruskan. Dan sekarang aku mengutus kamu. Mereka tidak lagi terkurung dalam ketakutan mereka. Mereka tidak terkurung dalam ruangan yang terkunci rapat. Tapi dia memberi damai sejahtera, kemudian dia mengutus mereka. Mereka harus tembus ketakutan itu. Harus mengalahkan ketakutan itu. Harus keluar dari koridor atau pintu-pintu yang terkunci. Damai sejahtera yang kita terima seringkali tidak berdampak karena kita tutup di dalam ruang-ruang yang terkunci. Kita tutup di dalam aktivitas-aktivitas programatis. Perhatikan saudara-saudara ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wow. Dalam Roma 14, Rasul Paulus bilang, kerajaan Allah tidak terdiri makanan dan minuman, tapi dari kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Jadi tidak hanya menerima damai sejahtera, tapi mereka terima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu kita tahu dalam Alkitab diceritakan fungsinya menghibur. Mereka yang berduka, yang terpuruk keadaannya, yang ketakutan, mereka dihibur. Roh Kudus menghibur. Roh Kudus juga mengingatkan semua yang pernah Yesus ajarkan. Roh Kudus juga mengingatkan, mengajarkan semua yang pernah kita alami dengan Yesus. Beri ruang buat Roh Kudus mengajarkan kita, menghibur kita, mengingatkan kita. Lalu saudara perhatikan, kemudian dia ucapkan ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa artinya ini saudara-saudara? Bahwa ada terbuka ruang bagi pertobatan. Setiap orang yang kamu temui, setiap orang yang kamu jumpai dalam perjalanan, terbuka ruang untuk mereka diterima kembali. Berarti apa saudara-saudara? Adakah kemungkinan murid-murid berjumpa dengan para prajurit? Ada saja. Adakah kemungkinan ketemu dengan para ahli Taurat orang Farisi? Ada saja. Konsistensi Yesus di atas kayu salib, dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, perkataan pengampunan dosa tetap diberitakan. Ya Bapa, ampunilah mereka.
Dia bilang kepada satu orang di sebelah dia, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi ruang pengampunan itu selalu tersedia. Jadi saudara-saudara, kita sedang menghadapi pandemik dan tidak hanya kita, banyak orang, semua orang, seluruh dunia, dan semua protokol berlaku. Tapi juga harus jujur bahwa banyak orang ketakutan, termasuk kita anak-anak Tuhan. Tapi Yesus tidak membiarkan engkau terlarut di dalam ketakutan. Dia datang menyapa engkau, damai sejahtera bagi kamu. Dan tidak hanya itu, dia ulangi lagi. Dia pastikan bahwa kamu mendengar damai sejahtera itu, kamu mengalami damai sejahtera itu. Kemudian dia mengutus, sebelum dia mengutus, dia kasih kuasa Roh Kudus. Dan dia beri otoritas untuk membebaskan orang dari semua jenis keterpurukan, dosa apapun. Saudara-saudara, nanti hari Jumat malam, saya terbang ke Sorong, Papua, untuk melayani sebuah gereja dengan pelayanan mereka yang dahsyat untuk tahun 2021. Para pelayan. Lalu kemudian mereka mengikuti semua protokol. Saya bilang, bisa nggak kita Zoom? Mereka bilang, Bapak, ini sudah 80% offline, dan kayaknya lebih asik kalau ketemu langsung. Tapi ada syaratnya, Pak. Mereka bilang, Bapak harus swab untuk memastikan Bapak bebas dari virus corona. Karena di kota kami, katanya di kota Sorong, itu diputuskan setiap orang yang datang dari luar kota yang tidak ber-KTP Sorong harus membawa surat keterangan bebas COVID atau swab. Dan kemarin saya pergi ke rumah sakit Mitra Keluarga di Depok. Saya ikuti semua prosedur dan peraturannya. Dan baru kira-kira 15 menit yang lalu sebelum ibadah ini dimulai, saya terima hasilnya melalui email. Dan saudara mau tahu hasilnya? Hasilnya positif, bebas dari COVID. Haleluya. Dengan kata lain, negatif. Jadi jangan potong positifnya. Positif, bebas dari COVID. Dengan kata lain, hasilnya negatif. Dan ketika saya kirim berita itu kepada orang-orang di Sorong, mereka begitu bersuka cita. Lalu saya bilang di WA, jangan bersuka cita karena saya bebas COVID dan berhak datang ke Sorong. Tapi Anda harus bersuka cita karena Tuhan membebaskan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Dan damai sejahtera itu engkau miliki. Lalu engkau pergi. Engkau diutus untuk memberitakan damai sejahtera supaya orang dibebaskan dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Hari ini ambil keputusan. Semacam apapun jenis ketakutan, dengan keadaan apapun yang kau hadapi, Tuhan masuk dalam rumahmu, di hatimu, dan dia berkata, peace be unto you. Damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Damai sejahtera jangan engkau simpan di hatimu saja. Jangan engkau simpan di rumahmu. Jangan engkau simpan dengan ketakutanmu. Tapi engkau harus pergi dan memberitakan itu. Dan aku memperlengkapi engkau dengan kuasa Roh Kudus.
Dan ketika engkau berkata orang itu diampuni, orang diampuni. Ketika engkau berkata tidak diampuni, tidak diampuni. Konsistensi Tuhan ialah orang mendapat kesempatan untuk datang ke hadapan Kristus. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih malam ini kami mengalami damai sejahtera Kristus. Hamba percaya firman-Mu, Engkau menyapa setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Orang-orang yang jauh dari kami, anak-anak kami yang pergi untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, untuk tugas-tugas mereka, untuk kuliah mereka. Ya Tuhan, damai sejahtera turun ke atas mereka, dan mereka tidak mendapatkannya untuk diri sendiri. Kami tidak hanya menerima untuk diri sendiri, tapi kami menyalurkannya. Damai sejahtera itu mesti memenuhi bumi. Kami punya otoritas dari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga banyak orang dibebaskan untuk mengalami kuasa kemenangan. Segala hormat kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Peace be unto you. Sekali lagi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dan Yesus utus kita menyatakan damai sejahtera buat orang lain dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus. Amin.